Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Farisa Anagris Prasadi dengan NPM 201000108. Saya dari kelas F mata kuliah Filsafat Hukum dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Alfi Pratama, S.Phil, M.Phil. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan lisensi saya mengenai perdebatan antara Profesor Hart dan Profesor Fuller mengenai hukum dan moralitas. Herbert Lionel Adolphus Hart adalah seorang filsuf hukum Inggris dan juga sebagai profesor jurisprudensi di Universitas Oxford. Hart adalah seorang positivisme. Karyanya yang paling terkenal adalah The Concept of Law yang merupakan salah satu karya mengenai filsafat hukum yang paling penting pada abad ke-20. Perdebatan antara Profesor Hart dan Profesor Fuller diterbitkan di Harvard Law Review pada tahun 1958 tentang moralitas dan hukum, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara filsafat positivis dan filsafat hukum alam. Perdebatan tersebut merupakan tanggapan terhadap doktrin keadilan Radbruch mengenai putusan pengadilan Jerman Barat pasca Perang Dunia II, khususnya dalam suatu kasus, yaitu kasus informan Nazi pada tahun 1949, di mana pengadilan Nuremberg mengadili seorang wanita, yaitu istri dari seorang tentara Nazi Jerman yang dihukum oleh pemerintah Nazi karena menghina pemimpin tertinggi Nazi waktu itu, yakni Hitler. Istri tentara Nazi dituduh melakukan pelanggaran karena menghalangi kebebasan suaminya. Pengadilan berpendapat bahwa sang istri sebagai informan sengaja menggunakan pengadilan sebagai alat untuk memenjarakan suaminya karena ingin menutupi tindakannya yang curang. Adapun dalam pembelaannya, wanita tersebut mengklaim bahwa tindakannya tidak melanggar hukum dan ia telah mematuhi hukum pada saat itu. Akhirnya, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa bersalah dengan dasar putusan bahwa ketika suatu undang-undang di mana ia sudah mengklaim perlindungan bertentangan dengan suara hati dan semua rasa keadilan bagi manusia yang layak, maka tidak dapat diberikan perlindungan menurut ketetapan yang sudah ada sebelumnya. Menurut Kode Hukum Pidana Jerman pada tahun 1871, itu diklasifikasikan sebagai kejahatan. Lalu, kasus ini pun memicu perdebatan antara Profesor Hart dan Profesor Lon L. Fuller. Perdebatan Hart dan Fuller ini tidak terpisahkan dari adanya esai Radbruch tahun 1946, yang mana adanya doktrin hukum Radbruch, yaitu ketika aturan hukum mencapai tingkat ketidakadilan yang ekstrim sehingga kontradiksi terhadap hukum positif dan keadilan menjadi tidak dapat ditoleransi, sehingga tidak lagi menjadi hukum. Radbruch juga merasa wajib untuk mencabut hukum dari era rezim Nazi karena bertentangan dengan keadilan dasar. Lalu, bagaimana pendapat dari Profesor Hart terkait hal tersebut? Profesor Hart merupakan seorang positivisme yang memberikan pendapat bahwa hukum dianggap sebagai fakta sosial, yang berarti bahwa hukum ditemukan dalam praktek atau institusi yang sebenarnya. Menurut Profesor Hart, sistem hukum memiliki 3 aspek utama. Yang pertama, aturan hukum, kedua, kebiasaan, dan yang ketiga, hukum kasus. Hukum kasus merujuk kepada preseden atau pedoman bagi keputusan pengadilan. Menurut aliran positivisme, bahwa hukum adalah peraturan yang secara umum dipatuhi dalam masyarakat, tetapi tidak akan menjadi peraturan hukum jika tidak dibuat atau diakui oleh otoritas yang menetapkannya. Selain itu, menurut Profesor Hart, hukum tidak dapat diidentifikasi secara eksklusif dengan perintah seorang penguasa. Profesor Hart juga berpendapat bahwa hubungan antara hukum dan moralitas itu berbeda. Menurutnya, hukum di suatu negara tidak perlu memiliki hubungan khusus dengan masyarakat yang terkait pada hukum tersebut.
Hukum positif tidak perlu dengan sendirinya menjadi cermin dari kebiasaan masyarakat atau nilai-nilai moral. Profesor Hart memisahkan antara kewajiban hukum dan kewajiban moral. Selain itu, ia juga menolak pandangan dari John Austin yang mendefinisikan hukum hanya berdasarkan unsur-unsur eksternal dari hukum, yaitu paksaan, kewajiban, dan sanksi, serta unsur internal yaitu peraturan dan moralitas. Menurutnya, unsur eksternal paksaan akan melahirkan kekuasaan dan sanksi, serta unsur internal yaitu aturan yang melahirkan otoritas yang dapat diterima dan moral yang melahirkan kewajiban moral. Menurut pandangan Profesor Hart bahwa dalam hukum ada yang namanya primary rules dan secondary rules, yang mana bahwa primary rules adalah kebiasaan masyarakat yang berisi kewajiban, yaitu menentukan apa yang harus ditaati atau larangan-larangan apa saja. Sedangkan secondary rules yaitu norma atau aturan yang merupakan kebiasaan seperti halnya masyarakat tradisional. Ia juga berpandangan bahwa dalam suatu sistem hukum terdiri atas 3 norma. Yang pertama, Rules of Recognition, yaitu norma yang memberikan pengakuan terhadap suatu aturan atau norma apakah tergolong aturan hukum atau bukan. Jadi, Rules of Recognition ini dapat diartikan pengakuan bahwa suatu norma itu valid atau tidak. Yang kedua, ada Rules of Change, yaitu aturan hukum yang mengatur perubahan, pembentukan, dan pembaharuan hukum. Selanjutnya ada Rules of Adjudication, yaitu norma hukum yang memberikan wewenang kepada pengadilan untuk menyelesaikan sengketa dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran hukum. Profesor Hart juga membuat perbedaan antara norma pertama yang menentukan kewajiban dan norma sekunder yang menetapkan kekuasaan. Baginya, penafsiran tentang penetapan kewajiban dan kekuasaan tidak tergantung pada norma primer dan sekunder. Pada jurnal Profesor Hart yang berjudul Positivism and the Separation of Law and Morality, bagi Profesor Hart sendiri, teori perintah yang dikemukakan oleh John Austin tidak secara akurat mewakili sifat hukum. Menurutnya, teori yang dikemukakan oleh John Austin tersebut seperti mengaburkan perbedaan antara apa itu hukum dan apa yang seharusnya menjadi hukum. Menurutnya, tidak ada alasan mengenai adanya pemisahan antara hukum dan moral. Pemisahan ini melayani kejernihan intelektual dan integritas moral. Selain itu, Profesor Hart juga mencoba untuk menyeimbangkan kepatuhan terhadap hukum dengan semacam penerimaan, berdasarkan adanya aturan pengakuan. Aturan pengakuan adalah aturan yang menentukan kapan norma dianggap sebagai hukum dalam sistem hukum. Menurutnya, sistem hukum tidak hanya tentang aturan hukum, tetapi juga tentang kebiasaan dan hukum kasus. Sistem hukum harus mengakui dan mempertimbangkan peran yang dimainkan oleh kebiasaan dan kasus hukum dalam mengembangkan dan menerapkan aturan hukum. Dalam pandangan Profesor Hart, aturan kepatuhan tidak didasarkan pada ide keadilan atau moralitas. Hukum tetap akan menjadi hukum jika diakui sebagai hukum sesuai dengan adanya aturan yang sudah ditetapkan. Menurut pendapatnya, sistem hukum dapat berfungsi hanya jika ada kesepakatan dalam masyarakat mengenai norma-norma hukum yang berlaku. Dalam hal ini ada 2 perspektif, yaitu aspek eksternal, yang mana adanya kecenderungan ketaatan kepada aturan secara teratur dan sudut pandang internal yang memberikan sikap reflektif yang kritis. Menurutnya, sistem hukum akan tetap berfungsi secara efektif meskipun tidak bermoral. Menurutnya juga bahwa hukum bukanlah suatu konsep yang harus didasarkan pada suatu persyaratan moral tertentu. Selain itu, jika dilihat bahwa orang-orang utilitarian dikombinasikan dengan desakan mereka pada pemisahan hukum dan moral, dan adanya keharusan teori hukum bahwa hukum pada dasarnya adalah perintah, lalu Hart juga membahas masalah inti dan penumbra yang muncul ketika makna suatu undang-undang dapat ditafsirkan. Masalah penumbra akan muncul ketika definisi suatu kata dalam undang-undang tidak memadai untuk menentukan hasil suatu perkara
dan jika argumen hukum dan keputusan hukum pertanyaan penumbra harus rasional, maka rasionalitasnya itu terletak pada sesuatu selain pada hubungan yang logis dengan pemikiran. Lalu menurutnya ketika berbicara mengenai tumpang tindih antara standar hukum dan moral, bila perlu itu dianggap wajar saja, karena suatu sistem hukum yang memuaskan tuntutan minimum mungkin berlaku dengan sikap tidak berat sebelah. Profesor Hart mengakui adanya hubungan konkret antara moralitas dan hukum, namun keberadaan sistem hukum tidak bergantung kepada apakah hukum mematuhi serangkaian kriteria etika dan moral atau tidak. Menurutnya, penyamaan hukum dan moralitas hanya akan berujung pada tindakan sewenang-wenang, dan adanya pemisahan antara hukum dan moral ini bisa memperjelas masalah yang dihadapi. Lalu, menurutnya, bahwa hukum Nazi merupakan gambaran yang keliru, yaitu sebagai alat dari rezim yang sewenang-wenang dan kejam. Maka, terkait kasus informan Nazi tersebut, menurut Profesor Hart ada dua pilihan, yaitu membebaskannya atau yang kedua menghukumnya di bawah undang-undang retrospektif. Baginya, hukum dalam kondisi sosial politik seperti kondisi di Jerman pada masa Nazi, kondisi tersebut berada di bawah persyaratan bahwa seseorang memilih untuk mematuhi hukum yang tidak manusiawi karena kewajiban moral. Jadi, jika pengadilan pasca Perang Dunia II menghukum terdakwa karena menganggap bahwa hukum Nazi tidak sesuai dengan prinsip moral, maka pengadilan telah melanggar kesetiaan terhadap hukum. Profesor Hart juga mengusulkan adanya hukum retrospektif untuk membatalkan hukum Nazi yang tidak manusiawi dan untuk mempertahankan loyalitas pada konsep hukum. Pemisahan hukum dan moralitas bagi Hart adalah penolakan bahwa konsep hukum harus mengacu pada isi moral. Dengan kata lain, Hart juga telah membuka jalan bagi adanya pertukaran pandangan yang menguntungkan yang berpusat pada perbedaan antara hukum dan moralitas. Lalu bagaimana pendapat atau pandangan dari Profesor Lon L. Fuller? Berikut adalah pendapat dari Profesor Fuller. Lon L. Fuller merupakan seorang filsuf hukum Amerika. Profesor Fuller juga adalah seorang profesor hukum di Universitas Harvard. Ia menganut natural law theory. Dalam perdebatannya dengan Profesor Hart, ia mengkritik positivisme hukum. Dalam bukunya yang diterbitkan secara luas tahun 1964 yang berjudul The Morality of Law, Profesor Fuller berpendapat bahwa semua sistem hukum mengandung moralitas internal yang membebankan pada individu kewajiban kepatuhan, dan Fuller menolak teori hukum kodrat yang memandang hukum manusia berakar pada hukum yang lebih tinggi, yang dapat diketahui secara rasional dan mengikat secara universal. Dalam jurnalnya yang berjudul Positivism and Fidelity of Law, a Reply to Professor Hart, Profesor Fuller berpendapat bahwa apakah akan lebih merugikan proses peradilan jika pengadilan pasca perang melakukan studi terhadap prinsip-prinsip penafsiran yang berlaku pada masa pemerintahan Nazi? Ia juga mengkritik Profesor Hart karena dianggap mengabaikan internal moralitas ketertiban yang diperlukan untuk penciptaan semua hukum. Ia percaya bahwa Profesor Hart telah memberikan banyak sumbangan abadi untuk literatur filsafat hukum. Ia juga menganggap bahwa argumen Profesor Hart seperti ada suatu kontradiksi di dalamnya. Di satu sisi, ia menolak dengan tegas segala kebingungan tentang apa yang ada dengan apa yang seharusnya, dan tidak mentoleransi adanya penggabungan hukum dan konsepsi hukum apa yang seharusnya, namun paling anti dengan adanya persimpangan antara hukum dan moral. Menurut Profesor Fuller, akan sulit untuk mengikuti jalan pemikiran Profesor Hart. Ia beranggapan bahwa jika kita tidak memperbaiki cara berpikir, maka kita bisa kehilangan prinsip moral yang berharga, yaitu kesetiaan kepada hukum. Ia yakin bahwa kritik apapun terhadap esainya sebagai kontradiktif diri akan tidak adil dan tidak menguntungkan.
Menurutnya, adanya keterpisahan antara hukum dan moralitas seperti yang dikatakan oleh Profesor Hart tidak dapat diletakkan di atas dasar bahwa perpisahan ini menyajikan kejelasan intelektual dan integritas moral. Menurut Profesor Fuller bahwa keadaan ini merupakan hal yang paling tidak memuaskan bagi yang yakin bahwa teori positivisme telah berdampak menyimpang terhadap tujuan filsafat hukum. Menurutnya, kita harus berpikir bahwa bagaimana kita dapat paling baik mendefinisikan dan melayani ideal kesetiaan pada hukum. Profesor Fuller berpendapat bahwa hukum harus mewakili arah umum dari upaya manusia yang dapat kita pahami dan dapat kita uraikan. Lalu, Profesor Fuller menguraikan dan menunjukkan beberapa alasan yang menurutnya bahwa Profesor Hart sudah keliru dalam memahami situasi hukum Nazi saat itu. Yang pertama, jika dilihat mengenai definisi hukum, bahwa Profesor Fuller menguraikan perbedaan pendapat antara Austin, Gray, Bentham, dan Holmes, yang mana semuanya positivis yang dibela Hart. Profesor Fuller mengatakan bahwa kesimpulan positivis bahwa bagaimanapun hukum didefinisikan, hukum berbeda dengan moral tidak ada gunanya. Lalu menurutnya kita memerlukan kejelasan mengenai kewajiban kesetiaan terhadap hukum. Lalu selanjutnya dilihat dari definisi moralitas. Menurutnya Profesor Hart sudah mencari definisi yang tepat tentang hukum, tetapi belum berupaya untuk menyatakan apa persisnya yang dimaksudkan. Menurut Profesor Fuller, sangat penting untuk menanamkan banyak moralitas ke dalam hukum. Lalu, jika dilihat ke posisi hakim bahwa apakah hakim akan cenderung berlindung di balik pepatah bahwa hukum adalah hukum dan menjelaskan keputusannya sedemikian rupa sehingga hal itu tampak dituntut oleh hukum itu sendiri? Selain itu, menurut Fuller, dalam pemikiran banyak orang ada satu pertanyaan yang menurutnya mendominasi tentang hubungan hukum dan moralitas, yaitu pertanyaan yang diajukan oleh Paus mengenai tugas para hakim Katolik dalam tindakan perceraian. Lalu yang ketiga dilihat dari landasan moral, dari tatanan hukum, bahwa menurut Fuller dasar sistem hukum tidak bersifat memaksa, tetapi ada aturan-aturan fundamental yang dapat diterima untuk merinci prosedur dalam pembuatan hukum. Menurutnya, wewenang untuk membuat hukum harus didukung oleh sikap moral yang sesuai. Ia juga menyatakan bahwa ia memperkirakan Profesor Hart ini akan mengakui peran moral dalam aturan yang memungkinkan terjadinya hukum. Lalu, Profesor Fuller juga mempertanyakan bagaimana fundamental dan esensial dapat didefinisikan dalam gagasan Hart tentang aturan-aturan fundamental yang menentukan proses legislatif yang penting. Lalu selanjutnya yang keempat dilihat dari dampak moral dari segi hukum, bahwa menurutnya pengadilan akan dapat kembali kepada kondisi yang menuntut moralitas hukum bila diberikan rasa hormat yang tepat untuk mendapatkan kembali arti ideal dari kesetiaan pada hukum. Lalu selanjutnya mengenai masalah inti dan penumbra, bahwa menurut Profesor Fuller ada kesalahan pada teori yang dikemukakan oleh Profesor Hart yang terletak pada asumsi bahwa masalah interpretasi biasanya berbalik pada arti kata individu. Sebenarnya, kita pada umumnya bahkan tidak menganggap problemnya sebagai salah satu dari penafsiran. Dan menurutnya juga seluruh proses interpretasi ini akan begitu menjadi tidak pasti. Karena apakah benar-benar mungkin untuk menafsirkan kata dalam suatu undang-undang tanpa kita mengetahui tujuannya? Menurutnya juga, jika hakim dan penegak hukum lain mendesak pemisahan hukum dan moralitas, maka keputusannya tidak akan mencerahkan, sebab hanya akan mengabaikan moral dan keadilan. Lalu, desakan untuk memisahkan hukum dan moral dari menurut Profesor Fuller malah akan mengarahkan pada penafsiran hukum yang literal daripada bertujuan. Menurut Profesor Fuller bahwa moral tidak dapat dipisahkan karena konsep hukum itu sendiri berisi sifat-sifat moral tertentu. Menurutnya, hukum hanya mungkin jika didasarkan kepada moralitas masyarakat.
dan hukum mendapatkan kepatuhan sosial berdasarkan pada isi moral peraturannya yang lebih menyebutnya sebagai moralitas eksternal. Ia juga berpendapat bahwa hukum memiliki moralitas internal yang muncul dari sifatnya sebagai kegiatan manusia yang bertujuan. Moralitas internal pada prinsipnya bukan tentang isi hukum, tetapi mengenai kualitas hukum yang harus dimiliki untuk menjadi hukum. Aspirasi moral dan kewajiban moral yang merupakan moralitas internal hukum. Dan secara vertikal, posisi aspirasi moral ini lebih tinggi daripada kewajiban moral. Lalu adanya argumen Fuller, yakni seseorang biasanya dikutuk karena melanggar kewajiban moralitas, tapi tidak dipuji karena mematuhinya. Misalnya, saya akan dihukum jika saya melakukan pencurian, tapi tidak akan dipuji karena tidak mencuri. Sebaliknya, seseorang biasanya dipuji karena memperlihatkan moralitas aspirasi, tetapi juga tidak dikutuk karena ketiadaan moralitas itu. Menurut Profesor Fuller, hukum harus memiliki tujuan, yakni untuk memiliki tatanan sosial yang tunduk pada aturan moral, dan sebagai seseorang yang menganut natural law theory, baginya hukum alam menolak hukum yang tidak bermoral. Menurut Profesor Fuller, ada 8 prinsip tertentu yang membentuk moralitas batin hukum, yaitu yang pertama, hukum harus ada, yang kedua, hukum harus diumumkan, yang ketiga, hukum harus konsisten, dalam arti berbagai aspek dalam hukum ini harus saling konsisten satu sama lain. Yang keempat, hukum harus dinyatakan dengan jelas dan komprehensif. Yang kelima, hukum tidak retrospektif. Yang keenam, hukum harus dipatuhi, yang mana hukuman bagi pelanggaran hukum yang tidak dapat diikuti, maka tidak dapat diterima secara moral. Yang ketujuh, hukum harus konstan dan bertahan lama. Yang kedelapan, hukum harus dijalankan dan juga diterapkan. Terkait kasus informan Nazi tersebut, menurut Profesor Fuller, ia menolak argumen Hart yang mengusulkan adanya penghapusan hukum Nazi yang tidak manusiawi dengan hukum retrospektif melalui badan legislatif, karena menurutnya tidak berbeda dari pembatalan melalui peradilan. Menurutnya juga bahwa sistem hukum Jerman di bawah Nazi tidak layak untuk legislatif. Baginya tidak ada hal yang mengejutkan ketika kediktatoran dibungkus dalam bentuk hukum yang menyimpang dari moralitas itu sendiri. Ia melihat filsafat hukum secara berbeda. Bagi Fuller, filsafat hukum tidak hanya berupaya memahami hakikat hukum, melainkan juga upaya untuk mengarahkan pada tujuan tertentu, yaitu menundukkan perilaku manusia untuk dikendalikan oleh hukum sesuai dengan nilai-nilai moral. Lalu pendapat saya mengenai perdebatan di antara keduanya, menurut saya adanya perbedaan di antara kedua filsuf hukum tersebut tidak dapat dilepaskan oleh adanya perbedaan aliran filsafat hukum yang mereka anut. Seperti kita lihat pandangan Profesor Hart yang merupakan seorang positivisme yang menyatakan bahwa adanya pemisahan antara moral dan hukum. Lalu Profesor Fuller sendiri yang mengkritisi karena menurutnya antara hukum dan moral itu saling berkaitan satu sama lain, yang mana Profesor Fuller ini menganut natural law theory. Dan seperti dalam kasus informan Nazi tersebut yang diperdebatkan bahwa sudah memperlihatkan adanya pandangan filosofis tertentu menurut saya yang bisa memiliki peranan dan implikasi dalam mempengaruhi praktik hukum. Saya setuju dengan pandangan Profesor Fuller bahwa hukum yang hanya didasarkan pada aturan-aturan formal saja tanpa mempertimbangkan nilai moral itu akan menjadikan hukum menjadi tidak manusiawi. Tetapi saya juga mengakui bahwa pendapat Hart tentang hukum retrospektif sebagai bentuk perlawanan terhadap pembatalan melalui proses peradilan juga memiliki argumen yang kuat. Dan menurut saya, perdebatan di antara keduanya di dalam ranah filsafat hukum ini mempunyai implikasi bagi perkembangan hukum, yang mana yang harus kita perhatikan adalah prinsip berhati-hati dengan hukum yang tidak sesuai dengan moralitas. Lalu, menurut pendapat saya terkait keterkaitan antara hukum dan moral, yaitu bahwa suatu hukum harus dibangun oleh dasar-dasar nilai moral yang baik, dan hukum merupakan penjabaran dari prinsip-prinsip moral umum yang berlaku secara universal. Dan kaidah-kaidah moral juga dapat menjadi sumber bagi pembentukan kaidah-kaidah hukum. Selain itu, menurut saya moral
bisa menjadi sarana untuk menguji keberadaan kaidah hukum. Apakah suatu kaidah itu memenuhi kualifikasi moralitas atau belum. Dan fungsi hukum terhadap moral yaitu untuk mentransformasikan kaidah-kaidah moral yang bersifat individual menjadi suatu kaidah hukum. Jadi menurut saya, hukum yang tidak dibarengi atau disertai dengan moral, maka hukum tersebut bisa kehilangan ruhnya atau tidak ada artinya. Dan di sisi lain, moralitas hanya akan berada di dalam awang-awang saja jika tidak diungkapkan di dalam bentuk hukum. Oleh karena itu, keterkaitan hukum dan moralitas adalah saling berkaitan satu sama lain. Sekian penjelasan saya mengenai esensi perdebatan antara Profesor Hart dan Profesor Fuller tentang hubungan hukum dan moralitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.